hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jemaat GKM Iklesia yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan khawatir, badai pasti berlalu. Ini masih merupakan kelanjutan dari firman Tuhan minggu yang lalu yang dibawakan oleh Pak Peter. Saat ini orang di seluruh dunia sedang dicekam oleh kekhawatiran oleh pandemi COVID-19, yaitu merebaknya virus corona yang saat ini diperkirakan sudah melanda lebih dari 200 negara di dunia ini. Dengan demikian tidak ada satupun negara yang berani mengklaim bahwa negaranya bebas dari pandemi ini. Virus yang awalnya berasal dari kota Wuhan di Tiongkok pada akhir Desember, dalam waktu singkat telah merebut atau merambah korban ratusan ribu dan bergerak dari Tiongkok menuju ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan, ke Hong Kong, lalu juga ke India, Malaysia, dan Indonesia pada waktu itu akhir Februari belum terimbas oleh adanya corona ini. Bahkan seorang pejabat kita mengatakan bahwa orang Indonesia itu imun, punya daya tahan yang lebih kuat sehingga tidak bisa masuk virus itu ke tubuhnya, kira-kira demikian. Tapi apa yang terjadi dalam waktu singkat, kira-kira hanya 1 bulan, mulai dari 2 lalu sampai sekarang sudah lebih dari 200 orang yang menjadi korban. Nah,
tiba-tiba sekarang diprediksi bahwa bulan April adalah masa di mana virus ini berkembang paling pesat. Jadi puncaknya pada bulan April ini. Kira-kira bagaimana dengan penduduk kita, penduduk Indonesia ini? Ya. Banyak orang yang sudah merasa khawatir dan cemas kalau sampai mereka menjadi korban. Padahal sebenarnya kalau dihitung dari jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta dan baru terserang atau baru yang terimbas itu baru 2.000 orang atau 2.000 lebih sekarang ini, maka sebenarnya tidak seberapa, bukan? Diperkirakan hanya 1 orang di antara 100.000 orang Indonesia yang kena. Kalau di Bali malah lebih jarang lagi, diperkirakan sekitar 1 di antara 250.000 orang. Kecil sekali. Tetapi yang satu ini, bagaimana seandainya yang satu ini saudara atau saya, atau suami, atau istri, atau anak yang kena. Dan diperkirakan memang April adalah bulan di mana paling tinggi nanti, dan setelah itu bulan Mei akan menurun. Tapi siapa tahu? Siapa bisa memprediksi bahwa virus ini akan menurun pada bulan Mei dan selanjutnya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada masalah lain yang tak kalah mengkhawatirkan, yaitu masalah pangan. Saat ini saja sudah banyak orang yang tidak bisa bekerja lagi. Perusahaannya di stop. Sehingga mereka yang penghasilannya bergantung kepada pekerjaan hari lepas hari, mereka merasa terancam hidupnya, bahkan juga keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya merasa bahwa kekhawatiran baik dari segi penyakit maupun juga dari segi kebutuhan hidup, yaitu pangan, ini lebih mengkhawatirkan daripada sakitnya itu sendiri. Kekhawatiran merupakan satu sarana di mana akan timbul banyak penyakit pada orang yang menderita penyakit ini. Menurut hasil survei yang diadakan di Amerika Serikat pada waktu yang lalu, lebih dari 70% tempat tidur di rumah sakit di sana dihuni oleh orang-orang yang berpenyakit berasal daripada kekhawatiran. Di antaranya penyakit jantung, penyakit darah tinggi, stroke, ginjal, mah, lambung, liver, dan sebagainya. Dan penyakit-penyakit itulah yang disebut dengan penyakit terminal, penyakit yang membawa kepada kematian. Saya pikir keadaan di Indonesia tidak jauh beda dengan apa yang disurvei di Amerika tadi. Karena itu, saudara-saudara, kita harus mengatasi penyakit kekhawatiran ini, minimal untuk meredamnya. Tetapi bagaimana cara untuk bisa mengatasi penyakit ini? Nah, hal yang pertama ialah jangan kamu khawatir. Setiap orang yang dilahirkan di dunia pasti berusaha untuk mempertahankan hidupnya selama mungkin. Untuk itu ada 2 hal utama yang harus diusahakan.
yaitu suplai makanan dan kesehatan. Kedua hal ini saling berhubungan. Orang yang kurang makan akan menderita sakit yang bisa berakibat kepada kematian. Memang penyakit bisa juga ditimbulkan bukan karena makanan, seperti penyakit virus saat ini. Nah, inilah kekhawatiran yang dialami oleh manusia seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus yang adalah 100% manusia dan 100% Allah tahu persis akan kekhawatiran manusia ini. Kekhawatiran manusia akan kebutuhan makanan dan juga kekhawatiran manusia akan mengalami penyakit. Inilah yang menjadi salah satu topik utama yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam khotbahnya di atas bukit. Dia mengajarkan salah satu pokok yang penting ini, agar manusia, khususnya orang-orang Kristen atau murid-muridnya, mampu mengatasi, minimal meredamkan kekhawatiran ini. Mengapa? Karena mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh kekhawatiran itu sendiri. Dalam ayat 27 Matius pasal 6 tadi, Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bisakah? Justru sebaliknya. Bukan memperpanjang, tapi mempersingkat. Jadi, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran tidak ada sama sekali manfaatnya. Malah sebaliknya, lebih banyak mudaratnya. Saya mencatat beberapa mudarat daripada kekhawatiran, di antaranya kekhawatiran menunjukkan bahwa kita tidak atau kurang percaya pada Tuhan Yesus. Kekhawatiran menunjukkan bahwa kita bergantung pada diri sendiri atau bergantung pada orang lain. Kekhawatiran justru menunjukkan bahwa kita berfokus pada hal-hal yang jasmani, hal-hal yang kelihatan, daripada hal-hal yang rohani. Kekhawatiran menunjukkan bahwa kita tidak atau kurang bersyukur. Kekhawatiran menimbulkan banyak penyakit. Kekhawatiran menghasilkan keluhan, duka cita, suka menghakimi atau menyalahkan orang lain, dan hal-hal negatif yang lain. Nah, beberapa kerugian yang diakibatkan oleh kekhawatiran yang disebut di dalam Alkitab, saya catat beberapa saja. Bahwa kekhawatiran menyusahkan diri dengan banyak hal. Lukas 10 ayat 41. Kekhawatiran membungkukkan orang. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran menghimpit firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak mampu bekerja. Matius 13:22. Kekhawatiran mematahkan semangat. Dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang diakibatkan oleh kekhawatiran. Oleh sebab itu, dengan tegas 3 tokoh Alkitab memerintahkan kepada kita semua sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ayat yang ke-25. Sebaliknya Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya apa yang kamu khawatirkan itu justru akan ditambahkan, diberikan, dianugerahkan kepadamu. Ayat 33. Paulus, hamba Tuhan yang Rasul Tuhan yang
boleh dikatakan terbesar pada masa itu, berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6a. Dan juga Petrus, rasul besar yang lain, berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7a. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah resep yang Tuhan berikan kepada kita untuk mampu kita menghilangkan, minimal meredam penyakit kekhawatirannya ada pada diri kita. Tetapi apa gunanya resep ini jikalau tidak digunakan? Sama seperti kalau saya pergi ke dokter menyatakan saya punya keluhan ini, lalu kemudian dokter memberikan resep, tetapi saya tidak gunakan resep ini. Saya tidak pergi ke apotek untuk membeli obat dan kemudian meminumnya. Apa gunanya? Yang kedua, badai pasti berlalu. Sebelum saya melanjutkan hal ini, kita akan menyaksikan tayangan video selama sekitar 2 menit saja. Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Dalam bacaan firman Tuhan dari Markus 4 tadi, seperti yang kita saksikan di dalam video tadi, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berlayar ke seberang. Mereka berangkat dengan keadaan yang aman, nyaman. Angin sepoi-poi basah, ya, keadaan waktu itu sudah mulai malam, ya. Nah, karena Tuhan Yesus begitu capek, seharian dia mengajar, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain, maka dia sangat letih sehingga dia tertidur di buritan di atas tilam. Di tengah jalan, dalam perjalanan, tiba-tiba gelombang, angin taufan, gelombang yang besar menghantam perahu mereka, sehingga perahu itu kemasukan air dan hampir tenggelam.
Mula-mula murid-murid berusaha sendiri untuk mengatasi bahaya tersebut, tetapi gagal. Barulah mereka teringat akan Tuhan Yesus yang ada bersama dengan mereka di dalam perahu. Lalu mereka membangunkan dia sambil berkata, "Guru, tolonglah kita binasa." Lukas 8:24. Tuhan Yesus bangun lalu menghardik gelombang. Maka seketika itu gelombang pun mereda. Tuhan Yesus mencela murid-murid itu lalu berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 40. Pertanyaannya ialah, apakah Tuhan Yesus tahu atau tidak akan apa yang akan terjadi? Tahu atau tidak? Pasti jawabnya tahu, bukan? Tapi kalau tahu, mengapa? Sepertinya kok Tuhan Yesus sengaja mengajak murid-muridnya untuk menyeberang, padahal bahaya sudah mengancam di depan. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua ialah, apakah Tuhan Yesus benar-benar tidur atau pura-pura tidur? Bagaimana? Saya berpikir Tuhan Yesus benar-benar tidur. Mungkin tidur dengan pulas bahkan. Tapi bagaimana? Sudah jelas tahu bahwa bahaya sedang mengancam, kok malah ditinggal tidur. Sepertinya Tuhan cuek terhadap murid-muridnya. Nah, kita tahu bahwa dia benar-benar tidur, tetapi hanya fisiknya yang tidur, rohnya tidak. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 121 ayat 4, "Karena Allah penjaga umatnya Israel tidak pernah tidur." Apa yang saudara dan saya bisa belajar dari peristiwa ini? Yang pertama, ingat bahwa Tuhan Yesuslah yang mengajak kita sebagai muridnya untuk masuk dalam perahu kehidupannya, untuk menyeberangi kehidupan ini menuju kepada tempat yang mulia. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah, walaupun Tuhan Yesus sudah ada di dalam perahu kehidupan kita, tapi tidak berarti bahwa kita itu imun atau tidak mempan terhadap masalah-masalah atau penyakit-penyakit. Tidak, setiap orang percaya, sebagai orang percaya kita tidak kebal terhadap masalah dan sakit penyakit. Dan yang ketiga, menghadapi semua itu kita harus selalu ingat dan percaya kepada Tuhan Yesus, serta berseru kepadanya minta tolong. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang tidak pernah tidur, senantiasa memperhatikan kita dan tetap sedia menolong kita untuk meneduhkan gelombang badai dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menghadapi apa yang ada di depan kita, walaupun itu cukup menakutkan, mengkhawatirkan, tapi ingat firman Tuhan, karena itu janganlah kita khawatir, karena badai pasti berlalu. Amin. Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu.
karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Semua yang Tuhan beri, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam